Di 10 tahun yang lalu telah muncul sebuah gate yang mampu menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Di dalam gate tersebut terdapat sebuah dungeon yang berisi makhluk-makhluk aneh alias monster. Dan para manusia tidak bisa membunuh mereka semua dengan senjata konvensional. Namun akibat kemunculan gate tersebut, sebagian manusia telah dianugerahi energi sihir. Alhasil para manusia membangun sebuah raid, lebih tepatnya asosiasi para hunter, untuk menaklukkan setiap gate yang muncul di seluruh dunia ini. Dan para hunter terbagi menjadi 6 tingkatan sesuai energi sihir, terdiri dari tingkat S, A, B, C, D, dan E. Tingkat paling tinggi yaitu tingkat S, dan yang paling rendah yaitu tingkat E. Perlu diingat juga, setiap hunter memiliki job yang berbeda-beda sesuai energi yang dimiliki. Ada yang berperan sebagai tanker, fighter, penyihir, dan ada juga yang berperan sebagai support alias penyembuh. Nah, ketika peringkat rendah tidak sanggup untuk melawan monster, biasanya peringkat tinggi akan datang sebagai bala bantuan, seperti halnya orang-orang ini yang berperingkat S. さて開始 Ya, inilah solo leveling. Yo, hello bro. Gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita ngalur cerita anime yang baru di tahun 2024 ini, yaitu Solo Leveling. Jujur bro, anime ini paling gue tunggu sejak zaman gue masih dagang bro. Dan akhirnya anime ini rilis di tahun 2024. Ceritanya itu seru bro, yang dimana ada seorang pemuda terlahir sebagai hunter paling lemah dan menyedihkan. Tapi meski begitu, si pemuda itu tetap berjuang sebagai tulang punggung keluarga untuk membiayai sekolah adiknya, dan bahkan harus membayar biaya perawatan sang ibu yang lagi sakit-sakitan. Namun suatu hari ada sebuah kejadian yang mengubah hidupnya, hingga si pemuda itu menjadi hunter terkuat, bahkan memiliki pasukan yang tidak terhitung jumlahnya untuk menyelamatkan dunia ini. Waduh, pasti kalian kagak penasaran deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskan saja. Ser. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita, mari kita jelaskan dulu sebentar bagaimana situasi dunia saat ini. Setelah kemunculan gate puluhan tahun yang lalu, dunia ini terpuruk, tapi ada juga yang semakin makmur. Yang dimana sebuah asosiasi terbesar yang dipimpin oleh Goto menyatakan bahwa kemunculan gate yang terdapat dungeon di dalamnya, para manusia membuka lapangan pekerjaan baru untuk menumbuhkan ekonomi negara, yaitu menjadi seorang hunter. Loh, kok bisa begitu? Ya, jadi begini. Di dalam dungeon terdapat item batu sihir yang nantinya bisa dijual. Dan batu sihir tersebut memiliki nilai yang tinggi tergantung kandungan energi mana di dalamnya. Ternyata saat ini manusia menjadikan batu sihir sebagai energi baru bebas polusi, pengganti energi nuklir, bahkan sebagai energi tenaga air, angin, dan panas bumi. Maka dari itu banyak sebagian orang yang berbondong-bondong ingin menjadi seorang hunter untuk mencukupi kebutuhannya, meski taruhannya itu adalah nyawa. Dan untuk mengurangi banyaknya jumlah korban, pihak asosiasi akan menguji jumlah energi sihir dengan alat pengetes sihir agar bisa menentukan tingkat rank para hunter. Dan rank tersebut akan ditugaskan mengatasi dungeon sesuai tingkat ancaman di dalam dungeon. Untuk lebih jelasnya, kita simak saja sampai akhir. Nah, perlu kalian ketahui, di dunia ini yang sekarang banyak perusahaan didirikan untuk membangun sebuah raid terbesar. Maka dari itu, setiap perusahaan akan memperebutkan hunter yang memiliki tingkat yang tinggi. Dan perlu kalian tahu juga, setiap hunter yang memiliki tingkat tinggi, lebih tepatnya rank S, akan terkenal layaknya seorang idol. Tapi yang paling pentingnya, ia memiliki fisik dan kemampuan di luar nurul. Contohnya si Ciwi ini yang berperingkat S. Dan cerita anime ini akan berfokus pada seorang pemuda miskin lemah peringkat E bernama Jinwoo. Ya, inilah orangnya. Jinwoo di sini sangat terkenal di kalangan raid kecil-kecilan, tapi terkenalnya itu bukan karena keren, bukan karena kuat, melainkan terkenal sebagai hunter paling lemah dan paling cupu, bahkan mendapatkan julukan sebagai senjata terlemah umat manusia. Dan saat ini Jinwoo diajak bergabung ke dalam raid kecil untuk menambang di dalam gate rendah. Bukan karena diperlukan, tapi kayaknya mereka itu kasihan terhadap Jinwoo yang sedang butuh uang. Perlu kalian ketahui juga, di sini Jinwoo memiliki seorang teman ciwi yang sangat peduli dan khawatir terhadap Jinwoo yang selalu terluka
terluka ketika menambang di dalam dungeon bernama Juhe. Ya, Juhe di sini merupakan seorang healer yang sangat diperlukan dalam sebuah raid. Nah, raid kecil-kecilan ini dipimpin oleh seorang hunter bernama Song Chiul. Ketika semuanya sudah masuk ke dalam gate, sambil menunjukkan pisau murahnya yang ia beli dari warung Pak Asep, Jinwoo bergumam di dalam hati bahwa dirinya selalu berada di ambang kematian, bahkan pernah terperangkap di dalam labirin hampir mati kelaparan. Selama ini, Jinwoo selalu mengikuti raid yang memiliki perlengkapan mahal, sementara dirinya cuma pakai pisau murahan, pakai jaket yang dibeli di pasar malam, dan celana training biasa. Bahkan sepatu bolongnya pun tidak diganti karena nggak punya uang. Ya, selama di dalam dungeon, Jinwoo yang lemah hanya bisa berusaha tetap hidup dan mendapatkan batu sihir modal nyampah. Namun meski begitu, saat ini Jinwoo akan tetap berusaha dan akan terus melangkah meski itu burik. Karena sejatinya kita tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan, dan kita tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Hai. Ya, singkat cerita, Jinwoo sudah mengalahkan satu goblin modal nyampah. Lalu tiba-tiba goblin lainnya datang menyerang, dan karena pisaunya itu pisau murah, ya, untungnya di sini Jinwoo berhasil diselamatkan oleh hunter lainnya. Tapi kini Jinwoo mengalami luka yang parah. Sontaklah Juhe sebagai healer langsung mengobati Jinwoo. Sambil diobati, Jinwoo hanya bisa memandangi para hunter yang memiliki pedang yang bagus dan memiliki sihir yang kuat. Dan singkat cerita, para hunter berhasil mengalahkan bos dungeon. Sementara Juhe terus mengomeli Jinwoo untuk berhenti menjadi hunter. Karena jika diteruskan, mungkin Jinwoo akan mengalami musibah yang lebih parah lagi. Ya, perkataan Juhe tersebut bukan bermaksud untuk menghina, melainkan Juhe di sini sangat khawatir pada Jinwoo. Melihat para hunter membagi hasil barang buruan, Jinwoo bergumam di dalam hati bahwa dirinya hampir mati tapi hanya mendapatkan batu sihir yang harga murah. Lalu tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah terowongan. Jelaslah semuanya terheran apakah terowongan itu adalah dungeon ganda dan kenapa dungeon ini tidak ditutup padahal bos dungeonnya sudah mati. Sebagian orang ada yang senang, ada juga yang panik, dan untuk jaga-jaga, Pak Song merekomendasikan untuk melapor pada pihak asosiasi mengenai jalan terowongan ini. Tapi jika begitu, semua item yang berada di dalam terowongan akan menjadi milik pihak asosiasi. Alhasil, karena sebagian orang membutuhkan uang yang lebih, Pak Song membuat sebuah voting antara maju atau mundur. Namun hasilnya 6-6 alias seimbang, dan satu suara penentu berada di tangan Jinwoo. Ya, jelas di sini Jinwoo harus berpikir keras antara memilih bahaya atau kebutuhan. Jinwoo sadar bahwa dirinya memanglah lemah, tapi karena saat ini sang ayah menghilang entah kemana, dan Jinwoo harus menjadi tulang punggung keluarga yang harus membiayai biaya pengobatan sang ibu, bahkan harus membiayai sekolah sang adik, Jinwoo memilih untuk lanjut meski bahaya akan menghampirinya. Ikimasen. Alhasil mereka pun mulai memasuki terowongan. Para hunter berkata bahwa saat ini mereka sudah berjalan sekitar 40 menit lamanya. Itu artinya sisa waktu mereka cuma 20 menit saja. Itu karena biasanya setelah mengalahkan bos dungeon ini akan ditutup setelah 1 jam. Sementara itu, Juhe terus mengomeli Jinwoo karena Jinwoo tidak berpikir. Padahal sebelumnya Juhe sudah memperingati bahwa Jinwoo akan mengalami musibah yang lebih parah dalam pertempuran. Lalu karena Jinwoo terlihat menyesalinya, Juhe jadi sedikit lega. Tapi sebagai gantinya Jinwoo harus mentraktir makan setelah keluar dari dungeon ini. Jelas kagetlah itu si Jinwoo. Tak lama mereka telah sampai di depan sebuah pintu yang sangat besar. Meski sangat berbahaya dan tidak mau pulang dengan tangan kosong, mereka setuju untuk masuk. Ya, ternyata di balik pintu terdapat sebuah ruangan yang sangat besar sekali dipenuhi patung-patung raksasa. Dan ada satu patung raja sedang duduk, memiliki ukuran paling besar dari patung lainnya. Lalu tak lama mereka menemukan sebuah patung yang berisi tulisan berupa aturan kuil Karteno. Aturan pertama, hormati dewa. Aturan kedua, pujilah dewa. Dan aturan ketiga, buktikan keimananmu. Tiba-tiba Juhe terpanik karena dirinya merasa mata patung raja telah bergerak. Lalu tiba-tiba lagi pintu keluar otomatis tertutup. Jelaslah semuanya terpanik karena tidak mau terperangkap di ruangan ini. Lantas salah satu hunter bergegas menuju pintu karena ingin pulang duluan. Tapi tiba-tiba, ya, hanya dengan sekali hantaman langsung modar. Jelaslah semuanya terpanik, bahkan ada yang berteriak histeris. Sementara Jinwoo hanya bisa melotot dan bergumam bahwa hunter yang kuat pun cuma sekali gecrak. Lalu bagaimana dengan nasibnya sebagai orang yang paling lemah? Ya, ketika melirik ke belakang, mata patung raja beneran bergerak dan tiba-tiba, ya, untungnya Jinwoo yang biasa berada di ambang kematian gercep menyuruh semua orang tiarap. Alhasil banyak orang yang selamat berkat Jinwoo. Ya, meski begitu Jinwoo tetap panik karena situasinya saat ini benar-benar mencekam, yang dimana kematian pasti akan datang hari ini.
される。 Ya, di sini Pak Song menyadari bahwa Jinwoo memiliki insting yang kuat karena berkat teriakan Jinwoo semuanya berhasil selamat. Namun sayang saat ini lengan Pak Song telah terkena serepet akibat serangan yang tadi. Dan saat ini Juhe tidak bisa menyembuhkan karena mentalnya sudah terguncang. Alhasil luka Pak Song hanya dibalut dengan perban. Menurut Pak Song, patung di hadapannya itu alias patung raja pasti berperingkat es yang tidak bisa dilawan oleh raid kecil ini. Maka dari itu mending cari cara untuk keluar dari ruangan ini. Dan Pak Song di sini teringat 3 aturan kuil Karteno yang tercantum di salah satu patung, yaitu hormati dewa, pujilah dewa, dan buktikan keimananmu. Barang siapa yang tidak mentaati peraturan, maka akan mati. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di sebuah sekolah, kita diperlihatkan adik dari Jinwoo bernama Jin Ah sedang mengobrol dengan temannya. Dan karena temannya itu bertanya, Jin Ah menjawab bahwa kakaknya itu merupakan seorang hunter, namun cuman hunter peringkat E alias terendah dan sering terluka ketika pulang. Sontaklah teman Jin Ah bergumam, jika itu aku pasti tidak akan terluka. Kembali pada Jinwoo, ketika memikirkan cara bagaimana bisa keluar dari sini, tiba-tiba salah satu hunter yang pede dengan kecepatan yang ia miliki mencoba untuk bergegas menghampiri pintu, namun hanya dengan sekali langsung hilang. Ya, di sini Jinwoo mulai berpikir dan bertanya-tanya kenapa patung raja tidak membunuh kita yang berada di dekatnya. Lantas ketika teringat peraturan pertama yaitu menghormati sang dewa, dengan sorot penuh keyakinan dan rasa ingin menyelamatkan semua orang, Jinwoo mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membuktikan apakah tebakannya itu benar atau salah. Dan ketika sang patung dewa melirik, sontak Jinwoo langsung menundukkan kepala seolah-olah memberikan penghormatan pada dewa. Dan benar saja perlakuan Jinwoo barusan telah berhasil membuat si patung raja diam. Lantas Jinwoo menyuruh semuanya untuk berlutut pada patung raja. Ya, awalnya mereka tidak percaya omongan Jinwoo, namun karena fakta telah membuktikan, sontaklah semuanya ikut berlutut. Namun apa yang terjadi, sang patung raja malah tersenyum lebar. Ya, meski senyumnya itu terlalu manis untuk dipandang oleh kita, namun kali ini sang patung raja sudah tidak lagi menyerang siapapun yang bergerak. Itu artinya aturan pertama telah terpenuhi. Jelaslah semuanya sangat senang, kecuali Jinwoo, karena Jinwoo merasa ini belum berakhir. Dan benar saja, tiba-tiba sang patung raja berdiri membuat ruangan ini bergetar. Jantung pun ikut berdetak dengan kencang, sehingga membuat pikiran Jinwoo jadi kacau. Pusing mikiran aturan kedua yaitu memuji sang dewa. Sontaklah Omen yang merupakan anggota paduan suara di dalam gereja mencoba memberikan pujian terhadap Tuhan, berharap sebuah keselamatan, namun beginilah yang terjadi. Matte, これは神、真実の道を示したま、神を称える言葉じゃない。支配者よ。 Ya, jelas hal tersebut membuat semuanya kocar-kacir, bahkan ada yang pasrah tidak sanggup untuk bergerak. Lantas ketika Tuan Park berlindung di hadapan patung bersenjata, langsung disebet. Sementara itu Jinwoo terus berlari menarik Juhe sambil memikirkan apa yang bisa dipuji dari para patung yang sudah dianggap sebagai iblis. Lalu ketika melihat patung-patung bersenjata membantai orang-orang yang tersisa, Jinwoo melihat ada patung yang tidak bersenjata melainkan memegang sebuah alat musik. Sontaklah Jinwoo langsung menyuruh semuanya untuk berlindung di hadapan patung alat musik. Dan benar saja, ketika berdiri di hadapan patung yang memegang alat musik telah selamat. Bahkan patung tersebut bergerak memainkan musik seolah-olah sebagai pujian pada sang dewa. Tapi patung tersebut tidak berlaku pada dua orang. Alhasil Jinwoo menyuruh Juhe untuk diam, sementara Jinwoo kembali berlari menuju patung musik yang lain. Namun sayang, ketika dikejar, Jinwoo langsung terhempas hingga berada di hadapan patung perisai. Lalu tiba-tiba, ya, untungnya di sini Jinwoo masih selamat, terus berusaha bergerak menuju patung musik dengan cara mengesot hingga akhirnya ya, lagi-lagi Jinwoo beruntung masih bisa selamat tepat waktu sampai di depan patung musik sebelum terinjak patung raja. Alhasil ketika aturan kedua telah terpenuhi, patung raja kembali duduk dan sudah tidak tersenyum lagi. Namun sayang kali ini Jinwoo kehilangan satu kakinya. Lantas Juhe langsung mengobati Jinwoo dengan energi yang tersisa hingga muntah darah. Ya, meski kali ini mereka telah selamat, namun situasinya itu terlalu mengerikan, yang dimana banyak para hunter mati secara mengenaskan. Dan disinilah mereka saling menyalahkan atas keputusan yang diambil pada saat memasuki terowongan. Sebagai ketua, Pak Song mengakui bahwa semua ini adalah salahnya. Lalu tak berlangsung lama, tiba-tiba muncul sebuah altar di tengah sebuah lingkaran. Itu artinya aturan ketiga harus segera dipenuhi, yaitu membuktikan keimananmu. Dengan penuh rasa frustasi, Jinwoo berkata bahwa kali ini sang dewa menginginkan sebuah tumbal untuk
untuk menyembah sang dewa sebagai bukti keimanan. Sontaklah Kim yang merasa kecewa langsung menghunuskan pedangnya terhadap Pak Song. Karena menurutnya semua ini terjadi akibat keputusan Pak Song sebagai ketua. Ya, intinya di sini Kim ingin Pak Song berkorban demi orang-orang yang tersisa ini. Alhasil Pak Song bergegas menuju altar. Menurut Jinwoo, semua ini bukanlah kesalahan Pak Song karena keputusannya itu sesuai dengan voting alias keinginan mereka sendiri. Lalu ketika Pak Song memasuki altar, tiba-tiba muncul api. Ya, di sini Jinwoo mulai kebingungan apa maksud dari api tersebut. Lantas Jinwoo meminta seseorang untuk membantunya berjalan menuju altar. Dan ketika masuk ke dalam altar, muncullah api sesuai jumlah orang yang berada di dalam lingkaran. Jinwoo pun langsung teringat bahwa jika dungeon ini tidak terselesaikan dalam waktu 7 hari, pastinya akan menjadi dungeon break, yang artinya para monster akan bebas masuk keluar dunia. Dan jika itu terjadi, pastinya akan datang pertolongan dari Rai terbesar. Lebih tepatnya, saat ini Jinwoo lebih memilih untuk bertahan hingga hari itu tiba. Tapi apakah mungkin semuanya bisa bertahan di sini? Nah, untuk memastikan kelanjutannya, Jinwoo menyuruh semuanya untuk masuk ke dalam lingkaran altar. Dan tiba-tiba muncul api berwarna biru, bahkan pintu pun mulai terbuka lebar. Perlahan api biru mulai menghilang, dan perlahan para patung bersenjata mulai mendekati. Bahkan pintu pun perlahan mulai tertutup. Jinwoo yang mengetahui hal ini seperti permainan anak kecil menyuruh semuanya untuk tidak berpaling mata. Alhasil patung pun berhenti. Lalu salah satu ciwi langsung kabur dan keluar, dan akhirnya selamat. Jelaslah semuanya terheran menunggu penjelasan dari Jinwoo. Dan karena Jinwoo kelamaan berpikir, salah satu dari mereka langsung lari keluar dan selamat. Sontaklah Jinwoo menyuruh orang yang tersisa untuk diam, karena semakin berkurang jumlah di dalam lingkaran, maka pintu akan tertutup. Jinwoo pun menyarankan untuk tetap diam hingga api biru padam seluruhnya, karena api tersebut menunjukkan sebuah waktu. Namun jika begitu, bukankah semuanya akan tetap terperangkap di sini? Jelaslah Jinwoo langsung ngahuleng tarik. Sementara Kim sambil nangis mengucapkan terima kasih bahwa keselamatannya ini berkat Jinwoo. Namun Kim ingin tetap hidup karena dirinya masih memiliki keluarga yang sedang menunggunya di rumah. Sontaklah Kim langsung pergi duluan. Jelaslah Jinwoo kesal. Alhasil kini yang tersisa cuma 3 orang. Lantas Pak Song menyuruh Jinwoo untuk pergi bersama Johe, biar Pak Song yang tinggal sendirian sebagai tumbal. Tapi tiba-tiba Johe lemas, tidak bisa menggerakkan kakinya akibat kehabisan mana dan lelah mental. Jelaslah Pak Song kebingungan. Sontaklah Jinwoo menyuruh Pak Song untuk menyelamatkan Johe, karena hanya Pak Song lah yang bisa menggendong Johe. Itu artinya Jinwoo yang akan menjadi tumbal di sini. Jelaslah Johe tidak mau itu terjadi. Lantas karena Jinwoo sudah berjanji akan mentraktir Johe, langsung memberikan batu sihirnya dan menyuruh Johe untuk makan duluan. Dan setelah selamat nanti, Jinwoo akan menagih uang kembaliannya. Sontaklah Johe dipukul hingga pingsan, lalu digendong keluar oleh Pak Song. Dan akhirnya mereka selamat, tersisa Jinwoo seorang. Ya, di sini Jinwoo pasrah. Tahu begini ia akan mengambil asuransi dengan jumlah yang besar. Dan untuk yang terakhir, Jinwoo sekali lagi akan menghunuskan pedang sebagai bentuk perlawanan terakhir. Seperti yang kita lihat, Jinwoo berkali-kali dihantam, disiksa tanpa ampun, dan Jinwoo hanya bisa bergumam di dalam hati bahwa dirinya bangga bisa terus berjuang meski dipandang sebagai orang yang paling lemah. Namun sebenarnya Jinwoo juga ingin menjadi kuat, dan sejauh ini dirinya tetap lemah meski terus berusaha sekuat tenaga. Teringat perkataan Kim, Jinwoo menganggap bahwa dia adalah orang yang egois, karena sebenarnya semua orang memiliki keluarga yang harus diperjuangkan. Termasuk Jinwoo memiliki ibu yang sedang dirawat dan sang adik yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah. Dan lalu ketika kematian sudah datang untuk menjemput, Jinwoo berandai-andai ingin diberi satu kesempatan. Dan tiba-tiba singkat cerita, Jinwoo kembali terbangun di sebuah rumah sakit. Jelas di sini Jinwoo terkejut itu karena tangan dan kakinya kembali utuh. Apakah semua yang telah terjadi hanyalah mimpi? Tak lama pihak dari asosiasi Hunter datang menjenguk bernama Woo Jinchul dan Taeshi. Jinchul di sini mengabarkan bahwa orang yang selamat dari insiden dungeon ganda berjumlah 6 orang termasuk Jinwoo. Itu artinya yang telah terjadi sebelumnya bukanlah mimpi melainkan sebuah kenyataan. Dan Jinwoo di sini telah tertidur tidak sadarkan diri selama 3 hari. Lantas karena Jinwoo bertanya, Jinchul menjelaskan bahwa Song telah pensiun karena dirinya sudah kehilangan 1 tangan. Sedangkan Johe mengalami shock berat dan kini sedang menjalani perawatan mental. Menurut Jinchul, Johe sepertinya tidak akan lagi bekerja sebagai hunter. Lalu sisanya kita tidak diberitahu. Jinchul pun menjelaskan bahwa pihak dari Guild White Tiger yang menerima laporan dari orang-orang yang selamat langsung bergegas menuju TKP. Namun yang mereka temukan hanyalah Jinwoo yang terkapar. Dan anehnya tidak ada tanda-tanda sebuah kuil ataupun para mayat yang dilaporkan. Jelaslah di sini Jinwoo terheran. Lantas Jinchul menegaskan bahwa pihak asosiasi bisa saja mencurigai orang-orang yang selamat termasuk Jinwoo. Dan untuk memastikan sesuatu, Jinchul bertanya apakah Jinwoo mengalami kebangkitan yang kedua. Nah, disinilah kita dijelaskan bahwa setiap manusia tertentu akan mengalami kebangkitan
kebangkitan yang pertama sehingga menjadi seorang hunter, dan ada juga hunter yang mengalami kebangkitan kedua, yang dimana hunter tersebut akan menerima sebuah kekuatan baru hingga melewati batas mencapai peringkat A bahkan peringkat S. Jelaslah di sini Jinwoo sangatlah senang karena akhirnya Jinwoo bisa menjadi hunter yang kuat. Namun ketika Jinwoo mengecek kekuatan sihirnya dengan alat pengukur yang disediakan, tertera jumlah sihir yang sangat sedikit sekali alias terlemah di antara manusia normal lainnya. Lantas Jinchul yang berharap besar pun langsung pergi dan bergumam bahwa normalnya gitu ya, hunter peringkat E memiliki kekuatan sihir paling rendah itu di angka 70. Lah ini si Jinwoo hanya berada di angka 10. Akan tetapi di sini Jinchul merasa heran kenapa Jinwoo berhasil selamat di dalam dungeon ganda. Ya, di sini Jinwoo sedikit kecewa karena telah berharap besar. Tapi di sini Jinwoo juga terheran kenapa mereka berdua tidak terganggu dengan keberadaan sebuah kolom menu di atas kepala Jinwoo. Apakah hanya Jinwoo saja yang bisa melihatnya? Lalu ketika disentuh tidak terjadi apa-apa. Sontaklah Jinwoo kembali teringat bahwa ketika di ujung kematiannya, Jinwoo menerima sebuah penawaran untuk menjadi player lewat kolom menu tersebut. Tak lama kemudian Jin Ah datang menjenguk lalu memarahi Jinwoo yang selalu pulang dalam keadaan terluka. Jin Ah menegaskan jika sang kakak begitu terus maka Jin Ah akan berhenti sekolah dan akan mencari pekerjaan. Lantas Jinwoo bertanya apakah Jin Ah bisa melihat kolom menu yang ada di hadapannya. Jelaslah Jin Ah terheran, yang artinya Jin Ah tidak bisa melihat kolom tersebut. Dan ketika Jinwoo bertanya soal game, Jin Ah makin terheran dan menganggap bahwa Jinwoo sepertinya kepalanya sudah terjeduk gitu. Tapi di sini Jin Ah sangat senang karena sang kakak masih selamat dan terlihat sehat. Nah, ketika Jin Ah sudah pergi, Jinwoo mulai membuka notif di dalam kolom menu dengan pikirannya. Kolom tersebut menyebutkan sebuah sistem pengembangan diri dan jika player tidak mengikuti arahan sistem ini, maka akan mendapatkan sebuah hukuman. Jinwoo juga menemukan sebuah notif berupa quest yang harus dikerjakan, yaitu push up, sit up, squat, dan lari dalam waktu yang ditentukan. Jikalau waktu telah habis dan Jinwoo tidak melakukan tugasnya, maka akan dikenai sebuah hukuman. Tapi menurut Jinwoo, itu hanyalah lelucon. Sementara itu di dalam mobil, Jinchul melapor pada Goto, sang ketua asosiasi, mengenai Jinwoo yang tidak memiliki tanda-tanda kebangkitan. Menurut Goto, banyak sekali kejadian yang tidak bisa dipahami dan kasus ini dianggap sebagai kasus spesial. Di sisi lain lagi, lebih tepatnya di kantor perusahaan Gold Hunter, kita diperlihatkan seorang hunter bernama Cha, ditugaskan sebagai instruktur raid kelas B yang akan menjelajah sebuah dungeon. Lalu pada malam harinya kita diperlihatkan kemunculan gate di tengah jalan membuat situasi jadi macet. Kembali pada Jinwoo, ketika sedang tertidur tiba-tiba muncul notif menandakan waktu telah habis dan Jinwoo akan dikenai sebuah hukuman. Ya, sungguh tidak disangka Jinwoo tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain dan langsung disambut oleh sosok monster kelabang raksasa dan Jinwoo diberikan waktu selama 4 jam untuk menyelamatkan diri. Sementara itu di rumah sakit, para perawat mulai riweuh mencari pasien bernama Jinwoo yang tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Kembali pada Jinwoo yang sudah tidak kuat menahan rasa lelahnya hingga waktu tersisa 10 detik. Ya, untungnya Jinwoo berhasil selamat dan kembali ke dunia nyata. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kini Jinwoo sudah dinyatakan sehat dan akan segera pulang dari rumah sakit. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya kediaman Juhe mendapatkan telepon dari pihak asosiasi untuk bergabung ke dalam raid menaklukkan gate kelas D yang muncul di tengah jalan tadi malam. Ternyata banyak guild besar yang menolak untuk menaklukkan gate tingkat rendah tersebut. Makanya pihak asosiasi terpaksa mengirimkan raid kecil, lebih tepatnya para hunter dadakan. Dan mereka sangat membutuhkan seorang healer seperti Juhe. Lalu ketika mendengar Jinwoo sudah siuman, sontak Juhe langsung bergegas menemui Jinwoo. Tiba-tiba Juhe terdiam membisu ketika melihat Jinwoo yang sudah sehat dan masih berjuang latihan lari pagi di lapangan. Sontaklah Juhe kembali ke rumah dan akan memikirkan tawaran untuk menaklukkan gate kelas D. Sementara itu, Jinwoo kini mulai menyadari sesuatu, yang dimana kolom menu di hadapannya itu bukanlah sekedar ilusi. Dan Jinwoo di sini memiliki sebuah skill untuk memulihkan stamina. Bukan hanya itu, kolom menu tersebut benar-benar mirip dengan sebuah game, dimulai dari quest, penalti quest, dan hadiah dari quest. Bahkan di sini Jinwoo juga bisa menaikkan poin status sesuai keinginannya sendiri yang ia dapat dari quest harian. Setelah menaikkan poin pada kekuatan, Jinwoo merasakan otot-ototnya mulai berkembang.
Nah, ketika kembali ke kamar, Jinwoo mulai membuka hadiah dari quest yang ternyata berupa kunci yang berfungsi sebagai pembuka pintu instant dungeon. Sementara itu, hingga hari ini gate kelas D ini belum juga diatasi oleh para hunter. Ternyata gate telah muncul di mana-mana dan pihak asosiasi telah kekurangan anggota hunter dan mereka lebih memprioritaskan gate kelas menengah ke atas. Kembali pada Jinwoo yang terus berjuang keras latihan setiap hari menjalankan quest harian sambil mengingat masa lalunya, lebih tepatnya 4 tahun yang lalu, yang dimana sang ibu divonis penyakit tidur terakhir akibat efek kemunculan gate waktu itu. Ya, penyakit ini tidak bisa diatasi oleh dokter manapun. Dan untuk biaya perawatan sang ibu, Jinwoo terpaksa bekerja kasar menjadi seorang kuli di usia muda. Lalu ketika merasakan kebangkitan, Jinwoo mendaftar menjadi seorang hunter. Jelas Jinwoo di sini sangat senang karena Jinwoo akan menambang uang yang banyak untuk biaya pengobatan sang ibu. Namun kenyataannya Jinwoo terlalu lemah dan menjadi beban bagi para hunter lainnya. Tapi saat ini Jinwoo sudah berbeda dan Jinwoo akan membuktikan bahwa dirinya bukanlah beban lagi. Singkat cerita, Jinwoo telah sampai di depan gerbang stasiun bawah tanah. Lalu ketika menunjukkan kunci instant dungeon, muncullah sebuah pintu. Tiba-tiba ketika sudah masuk, pintunya mulai tertutup. Itu artinya tidak ada jalan untuk kembali. Dan ruangan dungeon ini berada di dimensi lain yang dimana hanya Jinwoo yang bisa melihat ruang dungeon ini. Tak lama muncullah sebuah notif yang dimana jika Jinwoo berhasil menyelesaikan dungeon ini, maka Jinwoo akan mendapatkan batu teleportasi. Jelaslah Jinwoo ragu karena dirinya hanyalah seorang diri. Apakah mungkin dirinya bisa menyelesaikan dungeon ini? Melawan monster kelas E saja udah kewalahan gitu, apalagi menyelesaikan dungeon ini sendirian. Namun karena nggak ada pilihan lain, Jinwoo terpaksa harus maju. Lalu tak lama kemudian muncullah 3 goblin menghadang. Ya, berbeda dengan yang dulu, kini Jinwoo mengimbangi kecepatan bahkan bisa menangkis beberapa serangan dari 3 goblin. Bukan hanya itu, dulu dirinya selalu modal nyampah, tapi kali ini Jinwoo melakukan solo kill membunuh semua goblin. Ya, kali ini Jinwoo merasa bahwa dirinya telah menjadi kuat. Namun tak berlangsung lama, tiba-tiba ya, muncul lagi monster baru berupa serigala yang lebih kuat dari goblin. Dan gawatnya, saat ini senjata Jinwoo telah hancur. Bukan hanya itu, kaki Jinwoo bergetar karena panik. Apakah Jinwoo masih trauma akan senyuman manis dari sang patung raja? Ya, sungguh tidak disangka Jinwoo kali ini merasakan tubuhnya menjadi ringan melakukan gerakan yang di luar nurul baginya. Di saat itulah Jinwoo mulai kembali mengumpulkan tekadnya bahwa dirinya tidak mau mati yang kedua kalinya. Dan sungguh tidak disangka, hanya dengan satu pukulan si monster serigala langsung tumbang. Namun sayangnya ia masih hidup. Jelaslah Jinwoo kebingungan harus ngapain gitu karena serangannya itu tidak bisa membunuh si monster serigala. Teringat sebuah inventory, sontak Jinwoo langsung mencoba mengambil sebuah senjata yang disediakan. Ya, akhirnya Jinwoo berhasil membunuh satu monster serigala. Tapi tiba-tiba muncul lagi 2 serigala. Dan apasnya pedangnya itu malah nyangkut di lantai. Namun untungnya keburu lepas gitu. Tapi pedang Jinwoo malah digigit. Sontaklah Jinwoo langsung menendang sambil mengesebet. Ya, di sini Jinwoo mulai menyadari jika dibandingkan dengan para patung di dalam kuil, monster serigala hanyalah ecek-ecek. Langsung kaburlah itu si serigala. Nah, ketika sedang istirahat, Jinwoo terkejut melihat levelnya yang telah naik ke level 2. Itu artinya untuk menaikkan level, Jinwoo harus membunuh banyak monster. Bukan hanya itu, Jinwoo juga bisa memulihkan semua lukanya ketika naik level dan mendapatkan bonus poin. Ya, di sini Jinwoo mulai semakin yakin bahwa dirinya akan terus bertambah kuat seiring naiknya level dan terus menambahkan poin pada statusnya. Dan ternyata monster di dalam dungeon ini tidak memiliki batu sihir, melainkan hanya mendapatkan sebuah item yang langsung muncul di dalam kolom menu. Ya, pokoknya mahal ini nampak mirip seperti sebuah game. Seperti yang kita lihat, di dalam menu tersebut terdapat sebuah toko pembelian dan juga bisa menjual item, tapi dalam bentuk uang koin di dalam menu.
Jinwoo pun bertanya-tanya apakah uang itu bisa ditukar dengan mata uang di dunia nyata. Ya, pokoknya hal itu masih belum terungkap. Dan untuk saat ini yang paling penting, Jinwoo harus menyelesaikan dungeon ini agar bisa keluar. Namun masalahnya di sini Jinwoo takkan mungkin bisa mengalahkan bos dungeon seorang diri. Apakah perlu Jinwoo menaikkan level terlebih dahulu di sini? Lalu tak lama kemudian muncul segerombolan monster serigala. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Jinwoo sudah tidak takut mati karena dirinya sudah merasakan kematian. Dan Jinwoo tidak mau mati tanpa melakukan perlawanan. Alhasil kini Jinwoo memiliki gelar sebagai pembunuh serigala. Namun saat ini pedang yang ia pakai mulai mengalami kerusakan karena sudah terlalu sering digunakan. Berkat mengalahkan serigala yang cukup banyak, Jinwoo mendapatkan item yang cukup banyak juga. Dan item yang paling penting yaitu batu teleportasi. Itu artinya saat ini Jinwoo bisa kembali keluar dari instant dungeon ini. Namun di sini Jinwoo berpikir apakah dirinya akan mendapatkan kesempatan yang kedua kalinya jika keluar dari dungeon ini. Alhasil Jinwoo yang memiliki tekad ingin menjadi kuat menyimpan batu tersebut dan memilih untuk maju. Di sisi lain kita diperlihatkan Gate di tengah jalan mulai bereaksi dan sepertinya akan terjadi dungeon break. Dan benar saja, Juhei yang sedang berjalan-jalan cari angin mendapatkan telepon dari pihak asosiasi bahwa Gate di tengah jalan itu sudah terjadi dungeon break. Alhasil karena mereka kekurangan healer dan teringat tekad Jinwoo yang masih berjuang keras, Juhei menerima tawaran tersebut untuk membantu raid dadakan. Kembali pada Jinwoo yang terus tanpa henti membantai para monster dengan mudah. Di sini Jinwoo mulai menyadari sesuatu yang dimana nama monster mulai berubah warna, seperti halnya kelabang raksasa namanya berwarna merah yang artinya lebih kuat dari Jinwoo. Sementara serigala berwarna oranye yang artinya setara, dan monster yang namanya berwarna putih menandakan lebih lemah dari Jinwoo. Lalu saat ini monster serigala berubah menjadi putih, itu artinya Jinwoo sudah semakin kuat. Setelah berjalan cukup jauh, Jinwoo merasakan hawa yang sangat kuat di bawah sana. Namun itu tidak membuatnya gentar karena kali ini Jinwoo sudah mencapai level 15. Meski pedangnya sudah tidak akan bertahan lama, Jinwoo tetap lanjut berjalan ke bawah meski kematian akan segera menjemput. Sesampainya di lantai bawah, lebih tepatnya di sebuah stasiun kereta, tiba-tiba ya, muncullah bos dungeon berupa ular Orochimaru berwarna biru. Meski sangat teramat seram, namun untungnya namanya itu berwarna oranye yang menandakan setara dengan Jinwoo. Namun jika dilihat dari sisiknya, Jinwoo merasa bahwa dirinya takkan mungkin bisa menembus dengan tangan kosong karena saat ini pedangnya telah patah. Tapi, emang boleh mundur setelah maju sejauh ini? Tentu tidaklah bro. Jinwoo terus maju menggunakan senjata apa adanya dan tetap melakukan perlawanan meski terdesak. Ya, di sini Jinwoo sadar bahwa dirinya masihlah lemah. Sontak Jinwoo teringat perkataan Pak Song yang pernah mengatakan bahwa orang-orang memandang Jinwoo sebagai senjata terlemah umat manusia. Pak Song di sini hanya bisa memberi semangat agar Jinwoo tetap berjuang untuk mengubah pandangan orang lain. Alhasil Jinwoo pun langsung bangkit kembali dan mengatakan bahwa Jinwoo akan membalikan kehidupannya yang terus ditertawakan oleh orang lain. Lalu ketika terdesak lagi, Jinwoo teringat situasi di dalam kuil yang dimana dikala itu pihak yang lemah tidak berkutik di depan pihak yang kuat. Yang lemah akan gemetaran, ketakutan, bahkan hanya diam saja, dan orang yang lemah sudah pasti akan direndahkan. Meski punya kepintaran, pengetahuan, dan berpikir untuk orang lain, yang lemah pasti akan langsung dihianati. Sontaklah Jinwoo kembali bangkit, tidak mau lagi diremehkan karena lemah, dan kebaikan sudah tidak ada gunanya di dunia ini. Maka dari itu, Jinwoo harus menjadi kuat. 強くなんなきゃいけないんだよ。まだだ、恐怖に比べたら自信に鍛え上げた。今の俺なら。やっぱそれでも俺。 Ya, karena di sini Jinwoo lebih dominan meningkatkan status kekuatan. Alhasil hanya dengan sebuah cengkraman kuat si monster ular langsung tumbang. Dan saat ini Jinwoo mendapatkan sebuah item yang bagus berupa senjata belati yang memiliki efek racun berkelanjutan, kehilangan pendarahan per detik. Lalu tiba-tiba instant dungeon menghilang kembali seperti semula.
Setelah itu ketika keluar dari stasiun, Jinwoo dikejutkan oleh sosok petugas yang menyuruhnya untuk berlindung. Itu karena saat ini telah terjadi dungeon break. Namun karena melihat Jinwoo membawa sebuah pedang, si petugas itu langsung menyuruh Jinwoo untuk membantu karena Jinwoo merupakan seorang hunter. Si petugas memberitahu bahwa para monster ecek-ecek yang keluar dari dungeon telah dibereskan, namun ada satu monster kuat belum bisa diatasi hingga saat ini. Dan sungguh tidak disangka kini Jinwoo memiliki skill resepsi yang mampu menemukan keberadaan musuh. Ternyata saat ini monster yang mereka lawan merupakan bos dungeon. Jinwoo di sini langsung bisa menilai bahwa raidnya itu mendadak dibentuk, terbukti dari kerjasama mereka yang kurang kompak. Dan Jinwoo di sini bisa melihat bahwa anggota raid di depannya itu terdiri dari 8 orang rank E dan 1 orang rank D. Gawatnya, rank D tersebut hanyalah seorang tanker, alias raid ini terlalu memaksa tanpa memiliki DPS yang mumpuni. Tapi ada juga rank B, namun hanyalah seorang healer yang ternyata Juhe. Akan tetapi Juhe di sini masih trauma sehingga tidak bisa melakukan kemampuannya secara maksimal. Ya, di sini Jinwoo pun paham betul bagaimana perasaan Juhe karena Jinwoo sama-sama merasakan hal itu. Tapi emang boleh kita terpuruk terus? Emang boleh kita diam terus karena nggak bisa move on? Monster di depannya itu hanyalah kroco, tidak selevel dengan senyuman manis dari sang patung raja. Sontaklah Jinwoo langsung menunjukkan kekuatannya. Kate! Alhasil si monster langsung oleng dan ketika itu para hunter langsung memberikan serangan hingga si monster akhirnya bisa dikalahkan. Ya, si tanker ini paham betul dengan kelompoknya yang tidak mungkin bisa mengolengkan si monster. Lantas si tanker ini bertanya pada petugas siapa orang yang melemparkan pedang patah itu. Ketika ditunjukkan, Jinwoo langsung menghilang. Sementara Jinwoo yang sudah jauh berjalan mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka hanya dengan serangan kecil saja bos dungeon langsung oleng. Tapi di sini Juhe menyadari bahwa orang itu adalah Jinwoo. Di kemudian hari entah ada angin apa, tiba-tiba para perawat membicarakan seorang pasien yang memiliki wajah tampan dan tubuh yang kekar berotot dan berurat. Pokoknya mah gagah weh, bikin hati cenat-cenut. Dan sungguh tidak disangka pasien yang mereka bicarakan itu yaitu Jinwoo. Wow, sampai malu-malu gitu loh itu si perawat. Bahkan sampai minta nomor handphone loh. Hai. Wakarimashita. Bang, padahal gue udah tampan loh bang, tapi nggak ada yang minta nomor bang. Loh, itu yang kemarin minta nomor siapa? Lah beda bang, itu bang Emok bang. Loh, skip. Esok hari pagi pun tiba, kita diperlihatkan Jin Ah yang sedang menonton sebuah acara TV mewawancarai salah satu dari ke-7 hunter peringkat S di dalam negeri ini yaitu Baek alias ketua Guild White Tiger. Ternyata hari ini Jinwoo sudah pulang dari rumah sakit dan di sini Jin Ah cukup terkejut melihat perkembangan sang kakak. Tapi di sini Jin Ah tidak mencurigai apapun. Ya namanya juga sang adik kalau melihat kakaknya sehat, apapun yang terjadi pasti senang bro. Dan di sini ternyata Jinwoo merupakan seorang kakak yang sangat perhatian. Terbukti dari caranya yang memaksa untuk bawa payung padahal cuaca sangatlah cerah. Nah, di sini Jinwoo beranggapan apakah jika statusnya terus berkembang dirinya akan menjadi binaragawan. Ternyata saat ini Jinwoo telah mencapai level 18. Di sini Jinwoo mulai bingung dengan poin yang akan ia masukkan. Apakah harus dimasukkan pada kekuatan lagi? Tapi kalau misalkan kekuatan saja kurang efektif bro. Percuma gitu kalau misalkan punya kekuatan yang edan tapi enggak kena. Maka dari itu Jinwoo menambahkan poinnya pada kecepatan. Nah setelah itu tiba-tiba Jinwoo terpanik karena ada panggilan tagihan bayar kontrakan. Waduh, disinilah Jinwoo harus mulai bekerja sebagai seorang hunter. Dan untuk mendapatkan uang yang besar tentunya Jinwoo harus mencari gate peringkat atas. Tapi dengan ranknya saat ini yang masih di peringkat E, pastinya tidak akan diizinkan. Ya, bagi Jinwoo yang sudah kuat seperti ini tuh mudah, tinggal tes ulang saja. Sudah pasti Jinwoo akan mendapatkan rank yang tinggi dan pastinya akan banjir uang setelah terkenal. Tapi masalahnya di sini, Jinwoo akan menarik perhatian banyak orang. Itu karena Jinwoo sebagai hunter yang bisa terus berkembang dan bertambah kuat merupakan fenomena yang belum ditemukan di dunia ini. Maka dari itu Jinwoo akan terus menyembunyikan perihal dirinya sampai dirinya mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dan siapa pembuat sistem di dalam tubuhnya itu. Lalu singkat cerita, Jinwoo datang ke sebuah tempat untuk bergabung dengan sebuah raid yang akan menaklukkan gate tingkat C. Tapi di sini Jinwoo malah ditertawakan karena mereka tahu bahwa Jinwoo adalah senjata terlemah umat manusia terkenal. Ya, untungnya di sini Jinwoo masih sabar langsung menandatangani perjanjian sebagai anggota raid, yang dimana Jinwoo tidak akan mendapatkan bagian batu sihir, melainkan hanya akan mendapatkan upah sebesar 2 juta saja.
Menurut Jinwoo, mereka memiliki 4 orang Rengse dan 2 orang Rengde. Raid ini dipimpin oleh orang yang paling kuat yaitu Hwang Dong-suk. Ya, meski raid ini cukup kuat, tapi Jinwoo di sini penasaran kenapa mereka tidak menggunakan seorang healer. Bilangnya sih udah biasa, tapi menurut Jinwoo, raid ini terlalu berantakan atau mungkin ada sesuatu. Tak lama muncullah orang baru yang menerima panggilan seperti Jinwoo bernama Yo Jin-ho. Berperingkat D, memiliki perlengkapan mewah. Sudah dipastikan Jin-ho di sini merupakan anak orang kaya. Dan ternyata Jinwoo di sini yang dianggap paling rendah hanya dipekerjakan sebagai tukang angkut barang. Waduh, singkat cerita, mereka semua telah sampai di depan gate yang cukup besar. Jelaslah mereka terheran apakah benar ini gate tingkat C. Dong-suk bilang itu benar karena sudah dilakukan pengecekan sebanyak 2 kali oleh pihak asosiasi. Nah, Jinwoo di sini memberitahu pada Jin-ho bahwa tingkat yang menentukan sebuah gate bukanlah ukuran, melainkan sebuah jumlah energi sihir. Dan biasanya gate tingkat B ke atas akan diatasi oleh gate besar. Itu artinya tingkat C ke bawah akan diatasi oleh raid-raid kecil. ハンター歴はそれなりにあるから。俺の後をついてきてください。 Nah, setelah masuk ke dalam gate, Jinwoo merasa terowongan ini nampak seperti terowongan waktu itu. Lebih tepatnya gelap gulita tanpa ada batu cahaya sebagai penerangan di sini. 洞窟系ダンジョンでよく見られる。 Lalu setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan jalan yang banyak sekali. Sontaklah Jinwoo mulai fokus dan tidak merasakan apapun. Itu artinya para monster sedang bersembunyi. Jinwoo pun mulai berpikir kembali, tempat gelap tanpa cahaya, terowongan yang banyak. Itu artinya monster di sini berupa monster serangga. Lantas mereka semua langsung siaga karena monster serangga biasanya akan menyerang secara bergerombol. Sontaklah Jinwoo berteriak bahwa monster serangga akan datang dari atas. Ya, di sini Jinwoo mulai paham kenapa raid ini tidak memerlukan seorang healer. Karena cara bertarung mereka yang sembrono tapi kompak akan jadi canggung jika harus melindungi seorang healer. Tapi entah kenapa di sini Jinwoo merasa jengkel, seperti ada sesuatu gitu. Nah, setelah mengalahkan para monster, waktunya mereka untuk farming batu sihir. Dan di sini Dong-suk berterima kasih karena berkat Jinwoo semuanya jadi siap siaga. Tapi di sini Dong-suk penasaran kenapa Jinwoo bisa tahu monster akan menyerang. Ya, Jinwoo cuman bilang itu hanyalah sebuah intuisi. Tiba-tiba mereka terheran kenapa para serangga ini terluka kena gigitan sebelum diserang. Itu artinya ada pemangsa yang lebih kuat dari monster-monster ini. Sontaklah Dong-suk menunjukkan wajah yang licik seperti sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu Jinwoo yang tahu bahwa perlengkapan Jin-ho adalah barang yang mahal hanya bisa berkata hati-hati pada Jin-ho sambil melirik ke arah Dong-suk. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan kantor perusahaan Great White Tiger yang sedang pada latihan. Tapi latihan yang paling edan yaitu latihan sang ketua Great berperingkat S bernama Kang Baek. Kembali pada Jinwoo yang terus menelusuri dungeon bersama Dong-suk. Jin-ho bertanya apakah tidak apa-apa Jinwoo terus bawa barang di sepanjang perjalanan ini. Jinwoo bilang tidak apa-apa karena ini bagus, dapat uang tanpa perlu bertarung. Ya, menurut Jinwoo, penawaran pekerjaan ini terlalu bagus. Dan saking bagusnya, Jinwoo malah semakin curiga terhadap raid ini. Nah, singkat cerita, tibalah mereka di lorong tempat tinggal bos dungeon. Dilihat dari jaring-jaring yang ada, tempat ini pasti dihuni monster laba-laba. Tapi ketika masuk ke dalam, ruangannya itu malah dipenuhi kristal mana yang banyak sekali. Yang sudah pasti, semua itu akan membuat raid ini jadi kaya raya. Lantas Jin-ho yang paham soal hukum menunjukkan kertas kontrak miliknya dan Jinwoo berkata pada Dong-suk bahwa di dalam perjanjian raid ini tidak akan membagi hasil batu sihir. Itu artinya kristal mana ini akan dibagi untuk Jin-ho dan Jinwoo. Ya, di sini Dong-suk paham soal itu dan ia akan membaginya dengan rata. Tapi setelah mengalahkan bos dungeon yang sedang tertidur. Nah, masalahnya di sini jika mengalahkan bos dungeon maka dungeon ini akan auto tertutup. Itu artinya kita harus menambang kristal mana sebelum membunuh bos dungeon. Tiba-tiba Dong-suk memarahi bawahannya karena telah meninggalkan peralatan menambang di dalam mobil. Dong-suk akan mengambil peralatan, sementara Jinwoo dan Jin-ho disuruh untuk berjaga di sini. Bilangnya masih aman karena bos dungeon masih tertidur. Dan di sini Jinwoo hanya terdiam mengikuti alur yang akan mereka lakukan. Dan benar saja, ketika keluar dari ruangan ini, mereka langsung menutup jalan keluar.
Jinwoo di sini sudah mengira hal ini akan terjadi karena dulu Pak Song pernah mengatakan bahwa kecelakaan dan tindak kriminal di dalam dungeon tidak akan terungkap ke publik. Yang artinya ada sebagian hunter yang sengaja ingin meraup keuntungan dengan cara apapun termasuk tindak kriminal. Seperti halnya saat ini mereka berkhianat hanya untuk menguasai tambang kristal mana dengan cara memanfaatkan orang yang lemah untuk memancing monster, seumpama cicak yang meninggalkan ekornya. Jelaslah di sini Jinho kecewa dengan raid ini. Seandainya Jinho tidak mengungkit soal kontrak, mungkin ini takkan terjadi. Tapi menurut Jinwoo, mereka memang merencanakan ini sejak awal, dan mungkin jika Jinwoo tidak waspada sedari tadi, mereka akan membunuh Jinho di saat lengah. Dan lalu ketika bos dungeon terbangun, Jinho langsung rariweh menyuruh Jinwoo untuk berlindung. Waduh, serius bro? Ya, menurut Jinwoo antara rank D melawan bos dungeon rank C bagaikan langit dan bumi. Tapi apakah emang harus berpikiran seperti itu? Tidaklah bro. Jika dibandingkan dengan patung raja di dalam kuil, monster tersebut hanyalah ecek-ecek. Sontaklah Jinwoo mulai maju sambil menunjukkan senjata barunya dan berkata bahwa dirinya lah yang akan mengalahkan bos dungeon. Jinho, 動かない。俺が倒すよ。 Sementara itu Dongsuk dan kawan-kawan dengan santunya keluar dari gate. Lalu karena kawan-kawannya itu komplain, Dongsuk menjelaskan bahwa rank rendah seperti mereka berdua pasti akan mati. Dan setelah itu bos dungeon akan tertidur kembali. Di saat itulah Dongsuk akan kembali ke dalam lalu menambang batu kristal mana melalui jalan lubang di atas bos dungeon. Dan jika bos dungeon terpaksa harus dikalahkan, Dongsuk tidak akan rugi karena masih ada perlengkapan milik Jinho yang memiliki harga mahal. Ya, pokoknya mah di sini Dongsuk sangat yakin 100% bahwa mereka berdua pasti akan mati karena dirinya seorang diri pun takkan sanggup melawan bos monster sendirian. Kembali pada Jinwoo, terlihat Jinho begitu khawatir karena Jinwoo mustahil bisa mengalahkan bos monster tingkat C sendirian. Maka dari itu Jinho lebih memilih untuk mencari jalan untuk kabur. Ya, di sini Jinwoo bergumam di dalam hati bahwa dirinya setuju dengan perkataan Jinho karena Jinwoo masihlah lemah, yang dimana monster sebelumnya yang ia lawan masihlah di peringkat D. Dan saat ini benar-benar berada di level yang berbeda. Namun entah kenapa Jinwoo di sini tidak merasa terintimidasi, tidak ada rasa takut sedikit pun, yang ada jiwanya malah semakin berkobar. Maka dari itu kita langsung gaskan saja. Harau. Ya, di sini Jinho dibuat terkejut setelah melihat gerakan Jinwoo yang tidak sama sekali mencerminkan seorang hunter peringkat E. Apakah Jinwoo seorang pendaftar palsu? Sepengetahuannya, pendaftar palsu merupakan psikopat yang memiliki hobi untuk membantai. Sementara itu, Jinwoo mulai resah karena staminanya perlahan berkurang. Akan gawat jika staminanya habis, maka pergerakan Jinwoo akan semakin melambat. Maka dari itu, Jinwoo harus mengambil satu langkah mencari titik lemah dan bertaruh pada pasif belati yang dipegangnya itu. Sontaklah Jinwoo menggunakan skill barunya, yaitu penambah kecepatan hingga 30%. Ya, di sini Jinho sangat terkejut melihat kecepatan Jinwoo yang terlalu cepat. Tapi jika skill itu terlalu lama digunakan, maka staminanya akan cepat habis. Meski begitu, Jinwoo tetap yakin terus menambah kecepatannya hingga tidak sadar staminanya pun telah habis dan langsung oleng. Lalu ketika akan dihantam, sontak Jinwoo menggunakan item recovery, kembali bergerak dengan cepat dan langsung membunuh si monster laba-laba. Jelas di sini Jinho dibuat terpelongo melihat keedanan Jinwoo yang sangat mustahil dilakukan oleh hunter biasa, dan dirinya semakin yakin bahwa Jinwoo seorang pendaftar palsu. Sontaklah Jinho langsung bersedia menjadi pembawa barang menggantikan Jinwoo. Tak lama Dongsuk dan kawan-kawannya datang kembali lewat lubang yang ada di atas sana. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan latihan antara sang ketua asosiasi melawan Jinchul. Sungguh luar biasa, ternyata Goto di sini bukanlah orang biasa. Goto berkata bahwa kita perlu berlatih secara fisik dan juga mental agar tidak terlalu bergantung pada kekuatan hunter. Karena ketika di dalam dungeon, seseorang akan berbuat dosa.
kembali pada Jinwoo. Saat ini dengan santunya Dong-suk menghampiri Jinwoo dan menganggap bahwa bos monster di sini terlalu lemah. Bahkan mereka menganggap bahwa bos monster itu dikalahkan oleh Jinho yang berperingkat D, alias tidak mungkin ditaklukkan oleh Jinwoo yang hanya berperingkat E. Lantas Dong-suk memberikan penawaran pada Jinho, jika ingin kembali selamat dan mendapatkan bagian dari dungeon ini, Jinho harus membunuh anggota yang tidak berguna, yaitu Jinwoo. Jelaslah di sini Jinho terpanik, bukan takut pada Dong-suk, melainkan takut berhadapan dengan Jinwoo. Lantas Dong-suk kembali mendesak, jika Jinho tidak mau menuruti perintahnya, maka Dong-suk akan membunuh mereka berdua. Dikira akan menuruti Dong-suk, ternyata Jinho malah akan melindungi Jinwoo. Sungguh keputusan yang tepat. Sontaklah Dong-suk mulai maju dan memerintah anak buahnya untuk membunuh orang yang lemah terlebih dahulu, yaitu Jinwoo. Lalu tiba-tiba muncul sebuah notif quest dadakan berupa harus membunuh 6 orang di hadapannya itu. Jelaslah di sini Jinwoo panik karena selama ini dirinya belum pernah membunuh manusia. Sontaklah Jinwoo langsung dihantam dengan sihir. Jelas di sini Jinho terkejut karena mereka begitu tega tanpa ragu menyerang sesama manusia. Sementara Jinwoo bergumam di dalam hati bahwa dirinya telah lupa dengan dunia ini. Dunia yang menjunjung tinggi kekuatan, dunia yang dipenuhi kekerasan, penipuan, dan pengkhianatan. Jinwoo sadar dirinya pun pernah lupa, termakan kesombongan, lengah hingga terjebak dalam ilusi. Dan saat ini Jinwoo terpaksa oleh sebuah sistem yang dimana Jinwoo harus menjadi player kill. Apakah ini kebetulan ataukah demi suatu kebaikan? Sambil bangkit kembali, Jinwoo mulai menyadari suatu hal bahwa dirinya sudah menjadi kuat dalam artian sistem dan dirinya saling memanfaatkan. Sambil berjalan, Jinwoo berkata bahwa dirinya telah lupa dengan dunia ini yang dimana orang lemah akan selalu direnggut. Sontak Jinwoo bertanya, apakah kalian siap menjadi mangsa yang diburu oleh yang kuat? Lah ini, mereka malah santuy-santuy saja, nggak ada yang perlu ditakutkan karena Jinwoo hanyalah peringkat E, bahkan memiliki julukan sebagai senjata umat manusia. Lalu tiba-tiba... Ya, hanya dalam sekejap satu orang telah mati. Jelas di sini Dong-suk terheran sejak kapan Jinwoo memegang senjata. Sementara Jinwoo bergumam di dalam hati bahwa sistem telah memaksanya untuk membunuh. Tapi jika tidak begitu, pastinya Jinwoo yang akan terbunuh. Intinya bukan sistem yang memaksanya, tapi memang dunia inilah yang telah memaksanya untuk melakukan hal kejam. Dan jika memang yang kuat akan bertahan, maka dari itu Jinwoo tidak akan ragu lagi. Ya, di sini Jinho kembali terpelongok melihat Jinwoo yang malah semakin kuat dibandingkan pada saat melawan bos monster. Sementara Dong-suk mulai murka, mengerahkan seluruh kemampuannya, memancarkan energi yang sangat besar sekali. Dong-suk di sini yakin bahwa dirinya akan menang karena Jinwoo pastinya sudah kelelahan dan tubuh Dong-suk sudah diperkuat sekeras baja, takkan mungkin ditembus dengan pisau dapur milik Jinwoo. Namun kenyataannya... Ya, seperti yang kita ketahui, Jinwoo yang dominan di poin kekuatan langsung mencengkram Dong-suk dengan satu tangan hingga tibelesek. Dong-suk yang sudah sadar bahwa Jinwoo sangatlah kuat meminta pengampunan dan berjanji akan memberikan sejumlah uang bahkan semua harta yang dimilikinya. Tapi Jinwoo hanya berkata, orang yang mencoba membunuhnya sebanyak 3 kali kini merengek meminta pengampunan. Lalu ketika Dong-suk bacot kepala ruguh, langsung disebet. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan sekumpulan ciwi yang sedang bergosip mengenai para hunters. Mereka membicarakan soal pelatihan dungeon peringkat A bersama Hunter Cha. Para hunter begitu kerepotan ketika melawan monster peringkat A, tapi di mata Hunter Cha, monster tersebut sangatlah ejek, membuat para hunter lainnya terpelongo. Ya, menurut para ciwi ini, Hunter Cha sangatlah tekun karena ia mengincar posisi unit komandan penyerangan selanjutnya. Tapi ada juga rumor yang tidak mengenakan, yaitu banyak korban yang terjadi pada saat unit penyerangan sebelumnya. Kembali pada Jinwoo yang sudah berhasil keluar dari dungeon. Nah, si pengawas ini awalnya terkejut kenapa orang-orang yang selamat cuma 2 orang saja. Dan untungnya Jinwoo di sini tidak dicurigai karena Jinho memakai perlengkapan mahal. Sudah dipastikan keselamatan mereka berdua ini berkat Jinho yang kuat. Sementara Jinwoo peringkat E, pasti keselamatannya itu berkat bersembunyi gitu. Ya, sementara Jinwoo hanya diam sambil mengecek kolom menu yang menunjukkan sebuah skill baru, yaitu skill nafsu pembunuh. Tapi skill tersebut bukanlah keuntungan, melainkan merugikan bagi Jinwoo, yang dimana semua kemampuannya akan berkurang mencapai 50%. Waduh. Lalu tak berlangsung lama, tiba-tiba hujan turun membasahi dunia ini. Jinwoo di sini bersyukur telah memberikan payung pada sang adik saat berangkat sekolah.
Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah. Ini anime merupakan anime yang paling gue tunggu bro. Gue tuh paling suka kalau animenya itu bercerita zero to hero. Awalnya lemah terus jadi kuat. Ya meski di sini si Jinwoo itu hoki, tapi tetap saja prosesnya itu nggak gampang bro. Dan anime ini jadi mengingatkan perkataan dari IQ7 dulu bro. Dia tuh dulu selalu mengatakan jangan pernah menunggu sempurna untuk memulai. Mulailah dari sekarang meski itu burik. Kata-kata itu nggak pernah gue lupain pada saat awal-awal gue bikin channel hingga sekarang bro. Nah, gue sangat suka dengan karakter Jinwoo. Dia tuh rela berjuang demi keluarga, menggunakan peralatan apa adanya menjadi seorang hunter. Emang sih seharusnya kalau punya duit beli peralatan yang bagus gitu. Tapi bagi dia yang tidak punya duit, dia tidak berhenti melangkah hanya karena alasan keterbatasan. Tapi tetap saja sih ujung-ujungnya dia hoki dapat kekuatan dari sistem. Apakah begitu? Gue rasa hal tersebut mencoba mengajarkan kita untuk memulai dari sekarang, jangan berhenti karena keterbatasan. Dan kita harus siap menyambut sebuah takdir, karena takdir tidak datang dengan sendirinya. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia. Rau. Bang, udah bang. Malu sama tetangga bang. Kok jadi kebalik?